Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di podcast Fenomena Tanpa Jasad. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya. Dan nyalakan juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah dan pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk berikan like jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan. Berikan komen jika ada masukan dan sarannya ya. Dan silahkan share video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Baiklah teman-teman, tanpa basa-basi, di kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah dan pengalaman hidup dari seseorang yang di sini kita sebut saja Bapak Sutomo atau yang biasa dipanggil Pak Tomo. Kejadian yang dialaminya itu merupakan pengalaman yang sangat mengerikan dan mungkin tidak akan pernah dia lupakan selama hidupnya. Dia dan istrinya hidup di sebuah desa. Kita sebut saja Desa Kedung. Pak Tomo berprofesi sebagai penyadap nira, atau lebih tepatnya penyadap getah pohon aren. Karena hanya dari situlah dia dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Seperti hari biasa, pada pagi hari dia memanen hasil sadapannya yang dia peroleh. Untuk selanjutnya diproses menjadi gula aren. Dan pada sore harinya, dia kembali memasang tabung-tabung bambu pada pohon aren miliknya. Memang tidak terlalu luas kebun yang dia miliki, dan itu pun adalah kebun peninggalan dari kedua orang tuanya dahulu. Tapi cukuplah untuk membiayai kehidupan keluarga kecilnya sehari-hari. Tidak seperti hari biasanya, hari itu turun hujan deras dari pagi dan disertai dengan angin. Tampak Pak Tomo mulai gelisah. Beberapa kali dia keluar rumah untuk memeriksa apakah hujan sudah reda. Tapi sepertinya hujan masih saja turun dengan lebatnya. Bu Risma yang merupakan istri dari Pak Tomo melihat suaminya yang sedang gelisah, lantas mendekatinya sambil membawakan secangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng kesukaan Pak Tomo. Sudahlah Pak, sepertinya hari ini Bapak harus libur dulu untuk menyadap nira-nira itu. Tampaknya cuaca sedang tidak bersahabat untuk hari ini. Nah, ini, minumlah dulu tehnya, kata Bu Risma. Ya tidak bisa seperti itu dong Bu. Kalau Bapak tidak pergi memasang bambu-bambu itu di pohon aren, berarti besok kita tidak punya air nira untuk membuat gula aren, jawab Pak Tomo sambil meneguk secangkir teh hangat yang disediakan oleh istrinya. Tapi ini sudah kesorean loh Pak, sebentar lagi maghrib. Belum lagi perjalanan Bapak ke kebun itu juga memakan waktu, sahut Bu Risma membujuk. Sudah Bu, tidak apa-apa. Paling sebentar saja siap. Doakan saja tidak terjadi apa-apa. Lagian hujan juga sudah reda kok, jawab Pak Tomo. Ya sudah, terserah Bapak saja. Yang penting hati-hati ya, kata Bu Risma. Baiklah Bu, Bapak berangkat dulu ya, keburu hujan lagi, kata Pak Tomo berpamitan. Kemudian dia pun berangkat ke kebun aren dengan membawa keranjang dan beberapa tabung bambu, dan juga sebilah golok di pinggangnya. Saat itu juga tubuh kurusnya mulai menjauh dengan mengayuh sepeda tua kesayangannya. Tampak sang istri masih melihatnya dari kejauhan. Dia merasa sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Tapi dia sendiri tidak tahu apakah itu. Lagi pula, dia tidak bisa menolak keinginan keras dari suaminya tersebut. Perlahan nampak suaminya itu mulai menjauh dan tidak terlihat. Dia hanya bisa mendoakan yang terbaik. Kemudian, dia pun masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Sedangkan di sisi lain, Pak Tomo telah sampai di kebun aren miliknya.
Di sana dia menemukan beberapa pohon kelapa yang telah tumbang dan beberapa pohon lain yang telah patah dahannya akibat tersapu angin semenjak hujan tadi pagi. Untuk sejenak dia terdiam dan berpikir. Tak lama kemudian, dia mulai membersihkan dahan-dahan pohon yang menghalangi jalannya menuju ke kebun aren itu. Di sana dia juga melihat banyak buah kelapa yang berguguran akibat pohonnya yang telah tumbang. Wah, rezeki nombok ini. Buah kelapa sebanyak ini akan aku kumpulkanlah dan besok bisa kujual ke pasar, pikirnya. Lalu Pak Tomo mulai mengumpulkan satu persatu buah kelapa tersebut. Disinilah keanehan mulai terjadi. Terdengar tawa bersahutan yang sangat mengerikan. Sejenak dia menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke berbagai arah mencari sumber asal suara itu. Namun Pak Tomo tidak menemukan seorang pun yang berada di sana. Lalu dia melakukan aktivitasnya kembali. Tak lama kemudian, sebuah keganjilan terjadi lagi. Terdengar suara anak-anak yang sedang riuh seperti sedang berkejar-kejaran. Namun lagi-lagi tidak ditemuinya seorang manusia pun yang berada di sana. Karena tidak ada siapapun di sana, Pak Tomo segera mempercepat pekerjaannya itu untuk mengumpulkan buah-buah kelapa tersebut. Setelah dia selesai mengumpulkan buah kelapa itu, dia segera mengayuh sepeda tuanya menuju ke kebun arennya. Tiba-tiba dia kembali dikejutkan dengan sebuah suara benda jatuh. Dan seketika itu, dia langsung menghentikan laju sepedanya. Dan ternyata di sana, dilihatnya tergeletak 3 buah kelapa yang hampir menimpa kepalanya. Dengan keheranan, dia menoleh ke kanan dan kiri. Karena kepalanya hampir saja tertimpa oleh 3 buah kelapa. Namun di tempat sekarang dia berdiri, tidak terdapat sebatang pohon kelapa pun. Di sana hanya terdapat pohon-pohon besar dan tumbuhan ilalang yang telah basah oleh hujan. Terus, dari mana asal buah-buah kelapa itu ya? Batinnya dalam hati. Mungkin ini adalah buah-buah kelapa yang terjatuh dari keranjangku tadi sewaktu aku mengayuh sepeda, Tepisnya. Tanpa memikirkan hal yang macam-macam, Pak Tomo kembali memungut buah-buah kelapa tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam keranjang sepedanya. Setelah itu, Pak Tomo segera melanjutkan kembali perjalanannya. Di tengah perjalanan, untuk yang kesekian kalinya, keanehan dan keganjilan terjadi lagi. Terdengar suara tawa cekikikan yang saling bersahutan, yang sedang bergurau seperti sedang mengikutinya, dan terasa sangat dekat dengan dirinya. Lebih tepatnya, suara-suara itu terdengar dari dalam keranjang yang dia bawa. Lalu, dia pun mencoba berhenti untuk mencari asal suara tersebut. Namun seketika, suara-suara itu lenyap begitu saja. Ketika dia mulai mengayuh sepedanya, suara-suara itu kembali jelas terdengar mengikuti. Kemudian Pak Tomo semakin mempercepat laju sepedanya itu. Dan akhirnya, sampailah dia di kebun aren miliknya. Ketika sampai di kebunnya, bulu kuduk Pak Tomo semakin meremang. Dengan buru-buru, dia segera ingin menyelesaikan pekerjaannya itu, agar dia bisa cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Dengan tergesa-gesa, Pak Tomo mulai memanjat pohon aren yang ingin dia sadap. Satu persatu pekerjaannya mulai selesai. Sampailah dia di pohon yang terakhir. Namun saat itu, gangguan mistis semakin menjadi. Suara tawa yang cekikikan mulai terdengar kembali. Kali ini semakin keras dan riuh. Pak Tomo yang masih berada di atas pohon tampak kebingungan mencari suara-suara rusuh itu.
Tak lama kemudian, keranjang sepedanya bergerak-gerak seperti ada makhluk hidup di dalamnya. Sampai akhirnya sepeda tua Pak Tomo tumbang. Dan dari sana, tampak menggelinding keluar dari keranjang bawaannya itu, bukannya buah-buah kelapa yang dia pungut tadi, melainkan gelindingan-gelindingan kepala manusia dengan bentuk mengerikan, berlumuran darah, dan senyum yang menyeringai. Orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan gelundung pringis. Hantu kepala itu seketika menggelinding kemana-mana, memenuhi setiap sudut kebun Pak Tomo, bahkan di atas pohon aren yang telah dipanjat oleh Pak Tomo, sambil berkata, Hello, 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 hello. Pak Tomo yang saat itu melihat hal tersebut sangat terkejut, dan dia memutuskan untuk segera cepat turun. Di tengah penurunannya, tangannya yang tadi semula kuat mencengkram tiba-tiba terlepas. Pak Tomo pun jatuh di atas semak-semak. Sempat dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan untungnya dia masih bisa bangkit kembali dan berlari ke rumahnya dengan sekuat tenaga, tanpa menghiraukan sepeda dan barang bawaannya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Pak Tomo sempat sakit, dan syukurnya nyawanya saat itu bisa diselamatkan. Menurut kabar warga setempat, perkebunan itu memang angker. Banyak warga yang tidak berani melintas di tempat itu bila petang tiba. Kabarnya mereka akan diganggu hantu gelundung pringis penghuni tempat tersebut. Sesosok hantu kepala yang menggelinding tanpa badan yang terus bergentayangan sampai sekarang. Menurut rumornya, hantu gelundung pringis ini ada dua versi. Versi yang pertama, hantu ini merupakan kepala-kepala dari rakyat pribumi yang dipenggal dan menjadi korban keganasan pada masa penjajahan Jepang. Dan ada pula yang berpendapat hantu gelundung pringis ini merupakan hantu kepala anak-anak yang menjadi korban tumbal yang ditanam di bawah jembatan untuk memperkuat konstruksi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bawakan. Dan supaya kita juga dapat lebih mawas diri dimanapun kita berada. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata pada kisah yang kami bawakan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silakan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Biar kami makin semangat lagi dalam membawakan kisah-kisah yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.